Belakangan Kabupaten Balangan itu sedang ramai memperbincangkan salah satu kasus yang agak tabu ya di masyarakat kita, yaitu yang terkait masalah orientasi seksual LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau di kalangan seksolog, ini agak terjadi perdebatan ya, apakah ini termasuk bagian yang masih dikategorikan normal atau abnormal. Kalau dari sisi agama jelas ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, kita mau tahu dari sudut pandang kejiwaan, apakah ini masuk dari kategori penyakit mental atau penyakit jiwa? Langsung saja ini kita berbincang dengan dokter spesialis jiwa, dokter Islamiah. Ya. Iya, betul. Selamat siang. Selamat siang. Nah ini dok, mungkin dokter juga mengikuti ya Iya. kasus ini yang sedang ramai di Balangan. Iya. Kayaknya ini kalau di Balangan ini baru ini sih yang booming ya, yang booming walaupun sebelumnya ada beberapa kasus juga, cuma ya tidak seramai sekarang. Kalau sekarang ini kan ramai karena salah satu pelaku yang diduga pelaku nih ya, yang diduga pelaku itu seorang pegiat media sosial. Nah, sekarang kan sudah ramai. Nah, kalau dari sudut pandang kejiwaan sendiri bagaimana, Dok? Apakah ini termasuk dari penyakit mental atau penyakit normal juga? Oke. Kita mulai sebenarnya kayak LGBT ini ya sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru. Iya. Sudah ada sejak zaman Nabi ya. Sejak zaman Nabi itu sudah ada, dan dalam sudut agama itu sudah jelas bahwa itu tuh haram. Tapi dalam sudut kejiwaan seperti apa, dalam sudut keilmuan seperti apa, itu ya yang kita mau bahas di sini. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa sejak tahun 1973 itu dari American Association apa itu ya, Psychologist Association, itu mereka mengeluarkan LGBT itu dari gangguan jiwa. Jadi LGBT itu bukan gangguan jiwa. Tapi sebelumnya itu masuk dari gangguan jiwa ya? Iya, sebelumnya memang masuk dari gangguan jiwa karena itu pada saat itu kan sebelum 1973 itu tidak lepas dari pengaruh agama, sosial. Jadi mereka memasukkan itu dalam gangguan jiwa karena pada saat itu sebelum 1973 itu yang dianggap normal itu cuman yang biseksual, yang berlawanan jenis. Iya, biseksual. Jadi kalau misalkan yang sesama jenis itu dianggap abnormal pada saat sebelum 1973 dari segi kejiwaannya, karena tidak lepas dari itu tadi, dari pengaruh agama. Kalau sekarang keluar dari kriteria itu karena secara keilmuan memang tidak dianggap sebagai gangguan jiwa. Secara ilmiah dibilang disorientasi seksual. Jadi tapi bukan gangguan jiwa. Disorientasi seksual bukan gangguan jiwa. Oh gitu. Berarti secara ilmiah itu masuk dalam kategori disorientasi seksual. Tapi belum sampai pada gangguan jiwa. Iya, cuma di tahap disorientasi. Iya, betul. Secara seksual dia disorientasi. Tapi secara jiwa Normal. Oke lah, dia dikategorikan masih normal secara kejiwaan. Tapi ada nggak sih itu penyebab sampai dia mengalami hal seperti itu? Kalau kita ngomongin masalah bagaimana sih bisa terjadi disorientasi gitu ya, gimana seseorang bisa mengalami disorientasi itu luas sekali penyebabnya. Bisa dari lingkungan rumah sejak dia dilahirkan, mungkin pola asuh dari orang tua mungkin ya. Mungkin dari orang tua yang misalkan pengennya anaknya cewek tapi ayah cowok semua misalkan itu kan. Nanti kan diperlakuannya kan seperti apa gitu. Atau misalkan dari entah itu pada saat dia ada trauma psikologis, mungkin ada misalkan anak-anak perempuan itu yang
sampai dia itu misalkan trauma sama laki-laki, misalkan mungkin melihat orang tuanya entah kekerasan dalam rumah tangga, Iya, iya. entah hal-hal yang seperti itu mungkin ya bisa menjadi penyebab. Karena mungkin pada saat dia masih kecil itu ada hal-hal yang dia terima masuk ke otaknya, dia belum bisa menerjemahkan itu, seperti apa. Atau misalkan ya kita nggak tahu ya, misalkan waktu dia bayi dia melihat ayah orang tuanya berhubungan seksual atau gimana gitu kan, dengan otak bayinya dia kan dia nggak bisa menerjemahkan ini seperti apa, kok kayaknya kok siksaan banget gitu kan, mungkin ya kita nggak bisa melihat itu. Intinya tuh semuanya luas banget, entah dari pengaruh dari perkembangannya dia waktu kecil, entah dari lingkungan yang membentuk itu menjadi seperti itu. Juga seperti tadi katanya kan kalau misalnya kayak di apa lingkungan pesantren kan banyak ya, misalkan ya kita tuh nggak satu jenis nih. Iya, iya. Ini laki-laki aja, Boarding school, perempuan aja, seperti itu. Jadi kalau ngelihat yang sesuatu yang feminin itu untuk laki-laki kok kayaknya udah tertarik banget iya. gitu. Pada misalkan laki-laki yang Itu karena lingkungan ya. bisa kena lingkungan juga, maksudnya bukan mengatakan itu sebagai sesuatu yang buruk, enggak. Iya. Cuman kan kecenderungan itu yang namanya manusia begitu dia semakin dalam perkembangan begitu menerjemahkannya itu bermacam-macam. Jadi Sangat luas. Ya. sangat luas. Jadi makanya untuk pendidikan seksual sendiri untuk anak-anak tuh perlu dan penting. Jangan dianggap hal yang tabu. Iya. Nah, kalau untuk dari segi seksual tadi itu kan dok seksolog ya, itu masuk kategori disorientasi ya. Iya. Nah, kalau dari kejiwaan itu masih dianggap normal. Normal. Tapi ada nggak cara dari ilmu kejiwaan yang bisa terapi supaya itu kembali normal gitu? Dalam psikiatri itu ada namanya psikiatri religi. Nah, jadi kalau misalkan secara keilmuan murni itu kan dianggap normal ya. Yeah. Nggak harus, artinya kan kalau itu dianggap normal artinya nggak harus diintervensi dong ya, nggak harus diterapi dong ya. Berarti kapan dia harus diterapi? Kalau misalkan si orang ini udah merasa nggak nyaman, artinya kan secara religi dia tahu yang benar itu seperti apa dan dia merasa tersiksa kalau misalkan dia nggak mengikuti yang benar. Karena itu ada terapi namanya psikiatri religi. Jadi harus ada terapinya itu dari agama ikut masuk di situ. Jadi bahwa itu memang bukan mengganggu dalam hal jiwa itu dianggap normal, tapi secara agama kan itu sesuatu yang abnormal ya, sesuatu yang ibaratnya orang bilang itu nggak boleh loh seperti itu gitu. Sangat dilarang. Dari ilmu kejiwaan sendiri buat membalikkan rasa itu bisa nggak? Membalikan gimana maksudnya? Itu kan sebenarnya insting ya. Iya. Insting. Jadi sebenarnya manusia tuh punya dikasih instingnya itu. Memang laki-laki ini sukanya sama perempuan loh. Perempuan tuh sukanya sama laki-laki, itu udah instingnya seperti itu sebenarnya. Itu masuk insting ya, bukan masuk Insting. jiwa ya? Iya. Jadi sebenarnya kan itu murni loh, seperti itu yang murni. Jadi kan kalau misalkan tidak seperti itu berarti kan nggak murni. Iya. Menyalahi dari ininya kalau secara agama. Menyalahi kodrat. Iya. Kalau di agama itu. Kalau di agama. Sudah ada nggak dok mendapatkan pasien yang seperti itu? Untuk spesifiknya sih Belum. susah ya dijelaskan ya. Kadang karena kita masalah kesadaran ke individunya. Kadang kalau individunya itu nggak nyadar itu suatu masalah, biasanya ya dia nggak akan berobat. Tapi ada nggak sudah yang datang mengaku saya bermasalah nih, masalah kesukaan sesama jenis? Pernah itu karena ini ya, karena tuntutan dari misalkan dia melakukan sesuatu yang dianggap masyarakat itu nggak benar gitu. Dia ketahuan melakukan itu dan masyarakat itu meminta dia berobat. Nah kayak gitu. Jadi bukan dari pribadinya dia pengen berobat. Jadi maksudnya tuh tuntutan dari masyarakat misalkan kita laporin nih ke polisi, tapi bisa secara kekeluargaan asalkan kamu berobat gitu loh, seperti itu. Iya.
bukan datang dari dirinya sendiri. Iya. Dan itu otomatis Agak susah. ngobatinnya ya. Susah. Karena dia Karena dari diri sendiri kan nggak ada yang tadi saya bilang bahwa Iya. nggak ada merasa menyimpang. gitu. Tidak merasa- Dan dalam kejiwaan pun itu bukan sesuatu gangguan jiwa kan. Kalau dia nggak merasa itu suatu gangguan, Oke. Jadi itu tadi ya kesimpulannya. Kalau dari segi seks itu masuk disorientasi, tapi tidak bisa dikatakan sebuah gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa secara umum itu seperti apa sih, Dok? gangguan jiwa Yang itu dianggap gangguan yang dianggap gangguan jiwa Iya. itu sebenarnya banyak kriterianya. Kalau itu misalkan dia mengganggu, menimbulkan gangguan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain dalam hal ini. Kalau dilihat dari gangguan-gangguan tersebut sebenarnya tidak ada gangguan untuk dirinya sendiri. Selama itu nggak ada gangguan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, itu sebenarnya bukan dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Bagi dirinya sendiri ya. Iya, bagi dirinya sendiri. Kalau misalkan kayak gini, Dok, kan banyak yang beranggapan terjebak dalam tubuh pria katanya. Iya. Aku ini seorang wanita yang terjebak dalam tubuh pria, dalam tubuh lelaki. Nah, kalau merasa terjebak itu kan berarti sudah mengarah ke gangguan mental ya, gangguan jiwa ya. Sebenarnya berbalik ke diri yang bersangkutan. Dia kalau misalkan dia masih terganggu dengan perasaan itu, merasa terganggu maksudnya itu dia egonya itu ego distonik ya. Jadi kan dia merasa bahwa itu bertentangan dengan moral, bertentangan dengan nilai-nilai yang dia punya. Itu kan artinya dia harus mencari pertolongan. Tapi kalau misalkan dia nggak merasa terganggu dengan itu dan merasa nyaman dengan itu, nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan nih, ketika saya ini anggap contoh saya ya, tapi saya bukan pelaku. Anggap contoh aja nih, contoh. Iya. Misalkan nih, saya merasa jiwa feminis saya itu terjebak dalam tubuh seorang lelaki. Iya. Dan sebenarnya saya ini merasa saya ini wanita, tapi saya terjebak dalam tubuh lelaki gitu. Nah, dalam batas itu, ketika rasa itu muncul kan saya ini merasa terganggu nih, karena saya merasa terjebak di dalam tubuh seorang lelaki. Dalam tahap itu mungkin itu dianggap gangguan mental ya. Sampai tahap itu nih, itu. Dalam tahap itu sebenarnya belum selama kita tidak merasa terganggu ya nggak jadi masalah. Maksudnya tidak menimbulkan ketimpangan. Misalnya saya harus berperilaku, walaupun misalkan saya berperilaku jadi lebih feminis, lebih gemulai gitu, tapi kan nggak menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Gangguan maksudnya dalam saya bekerja, saya masih bisa bekerja kan, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa secara logika, secara alur pikirnya tetap masih normal, cuma maksudnya tadi terganggu dengan saya ini terjebak dalam tubuh lelaki. Nggak ada masalah. Belum ada masalah. Belum ada masalah. Apalagi kalau misalkan gini ya, saya terjebak dalam tubuh lelaki, kemudian saya mengaplikasikannya dengan menjadi lemah gemulai, kemudian berdandan selayaknya wanita. Mungkin semacam kayak spontanitas sebenarnya ya. Spontanitas. Jadi kayak sikap dan perilaku tuh kayak spontanitas. Kita kan kadang melihat orang tuh kayak lebih gemulai ya dari ininya, penampakannya gitu, lebih gemulai kok, lebih ini, tapi itu kenyamanan masing-masing aja. Nggak ada gangguan dalam hal itu. Maksudnya nggak otomatis kita mengatakan bahwa oh itu bencong, oh ini kan, tapi kan secara ini kan dia masih menggunakan pakaian laki-laki misalkan. Dia masih bekerja sebagai, dia masih menjadi sebagai seorang suami misalnya kan, itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada satu gangguan di situ. Misalkan belum beristri, tapi bergaulnya dengan lingkungan perempuan. Misalkan. Selama itu selama dia nggak merasa terganggu dan lingkungannya nggak merasa terganggu dan dia merasa nyaman dengan itu. Berarti ketika seorang lelaki itu berdandan selayaknya wanita, itu dikategorikan masih aman juga? Dalam keilmuan, dalam jiwa itu masih kategori kejiwaan, ilmu kejiwaan. Iya, ilmu kejiwaan itu masih dalam kategori normal. Jadi tidak ada hubungannya dengan gangguan kejiwaan. Jadi bukan gangguan jiwa. Iya.
Walaupun itu tadi ya, walaupun merubah penampilan itu nggak termasuk juga ya. Iya. Nah, oke lah, kategorikan itu sebagai masih yang hal normal ya. Heeh. Nah, menuju ke hal yang tidak normalnya itu seperti apa? Kalau itu tuh menimbulkan gangguan, menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan dia misalkan merasa ada suatu tuntutan dalam dirinya dia, misalkan saya merasa tertekan dengan itu. Misalnya kan yang membuat gangguan itu apabila misalnya dari luar, Ya. dari orang sekitar. Misalkan ada yang membuli, ada yang merendahkan, Diskriminasi. menghina, diskriminasi, kemudian menimbulkan dia depresi, merasa bahwa tekanan bahwa dianggap berbeda lah dari orang lain. Lalu lah kemudian dia stres Iya. dan mungkin mencoba bunuh diri gitu ya. Iya, Baru menimbulkan itu. stresor tersendiri, kemudian stresor itu jadi masalah buat dia. Nah, itu tahapannya apakah ke psikolog dulu atau langsung ke psikiater? Bisa ke psikolog dulu. Kalau misalkan dia masih dalam tahap perlu masih bisa ya ngobrol, bincang-bincang, menenang. Sebenarnya kalau nggak perlu ke psikolog, kalau misalkan dia bisa menenangkan dirinya sendiri, bisa mengatasi lingkungan, nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kan tadi ketika dia sudah mengalami hal itu kan, sudah dibully, Sudah sampai dia tahap mengalami stres. gangguan ke tahap stres yang tinggi, misalkan sampai menimbulkan gangguan dia nggak bisa tidur gara-gara itu, dia depresi, mengurung diri di dalam rumah, nggak mau keluar rumah, nggak mau berinteraksi sama masyarakat di luar, menjadi kurang produktif lagi, nggak bisa konsentrasi bekerja, nah itu menjadi gangguan. Masuknya ke kategori gangguan Iya, gangguan jiwa. Kalau misalkan gangguan jiwa kan ada tingkatnya, ada ringan, sedang, berat. Kalau misalkan masih di tingkat ringan bisa diusahakan sendiri atau ke psikolog. Kalau misalkan sudah tingkat memang memerlukan obat ya bisa ke psikiater.